Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Yeay. Nah, di sini kita coba asumsikan gitu ya. Asumsikan bahwasanya ada Z, V1 dan juga V2 di mana ini adalah random variabel yang independen atau ya saling bebas gitu ya. Di mana distribusi dari Z ini adalah distribusi normal di mana rata-ratanya 0 dan juga variansinya adalah 1. Terus V1-nya berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya 5. Dan V2-nya berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 9. Maka untuk bagian A, kita tentukan peluang V1 tambah V2 kurang dari 8,6. Nah, berarti ya logikanya di sini kalau V1 tambah V2 berarti kan chi-square 5 tambah chi-square 9 gitu kan. Nah, berarti derajat bebasnya tinggal dijumlahin, kita dapatkan chi-square 14. Jadinya ini sama dengan peluang chi-square 14 kurang dari 8,6. Nah, sehingga kita tinggal cari yang 14, terus kita cari 8,6. Nah, berarti kan logikanya di sini ya. Nah, di sini ya jadi tantangan teman-teman semua gitu ya. Nah, bisa menggunakan teknik polarisasi gitu ya. Caranya gimana, ya teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Nah, kalau nggak salah aku ada bikin videonya nggak sih? Di video Statma 1. Aku juga udah jelasin secara detail gitu ya. Kalau nggak salah tentang distribusi chi-square gitu ya. Bagaimana cara menentukan atau membaca gitu ya. Lebih tepatnya membaca tabelnya gimana gitu. Terus kalau nggak salah ya seingat aku jelaskan juga teknik polarisasinya gimana gitu. Jadi teman-teman bisa buka videonya gitu ya. Atau teman-teman bisa cari sumber yang lain juga boleh aja sih. Yang penting teman-teman semakin banyak referensi kan semakin bagus ya. Jadi ya itu tergantung dari teman-teman itu sendiri gitu. Jadi ini bisa jadi tantangan teman-teman gitu ya. Atau teman-teman bisa gunakan Excel gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri kalau misalkan gunain Excel itu gimana sih gitu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan mencari gitu ya peluangnya berapa. Nah, nanti hasilnya boleh teman-teman share di kolom komentar gitu ya supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar gitu. Dan kalau bisa ya teman-teman jelasinnya itu secara manual gitu kan. Karena biasanya kalau kita ngerjainnya dengan manual kan ada usaha dari kita untuk belajar. Jadi kalau ada usaha dari kita untuk belajar, maka kemampuan mengingat kita juga akan semakin lebih tinggi gitu dibandingkan ketika kita mencari tahu nilainya dengan menggunakan software. Gitu. Jadi ya semangat belajar gitu ya. Nah gitu, dan semangat mencari tahu. Nah lanjut ke bagian yang B, yaitu peluang Z per akar V1 per 5 kurang dari 2,15. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat bahwasanya ini adalah distribusi normal baku dibagi dengan chi-square gitu ya. Jadi kalau kita bagi dia akan berdistribusi yes, student T gitu ya. Di mana derajat bebasnya adalah 5. Jadi kita akan cari peluang T di mana derajat bebasnya 5 kurang dari 2,015. Nah, di sini teman-teman bisa buka tabel student T gitu ya. Cuman aku lupa buat tabelnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari referensi gitu ya. Lalu ya sama kayak gini sih sebenarnya, sama kayak distribusi chi-square. Karena kan ada derajat bebasnya ya. Jadi ya gambaran untuk mencari peluang itu mirip-mirip gitu. Jadi ya teman-teman nanti akan fokus kepada bagian yang atas dari student T-nya. Nah, di mana ini adalah peluangnya gitu. Nah, ingat aja kalau misalkan peluang itu kan berarti di bawah 1 ya. Nah, jadinya ya teman-teman jangan fokus ke dalamnya, di mana ya dalamnya itu ya boleh fokus aja sih sebenarnya. Cuman
isi di dalamnya itu bukan peluangnya, tapi nilai dari studenti atau chi-square itu sendiri gitu, atau ya Fisher mungkin gitu kan. Nah, sementara di atas itu kayak 0,05, 0,995, 0,99 gitu. Itu adalah peluangnya gitu. Jadi untuk nentuin peluangnya ya kalian fokus ke bagian yang atas. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Jadi sebagai tantangan buat teman-teman juga. Lalu bagian yang ketiga, peluang Z lebih dari 0,611 akar V2. Nah, ini kalau misalkan kita pindahkan, ya jadinya peluang Z per akar V2 lebih dari 0,611 gitu ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwasanya Z per akar V2. Nah, dia tetap berdistribusi chi-square kan. Nah, di mana chi-square itu 9. Berarti peluang Z per chi-square 9 gitu ya. Terus diakarin lebih dari 0,611. Nah, ini tetap aja berdistribusi studenti. Jadi peluang studenti di mana derajat bebasnya 9 lebih dari 0,611. Nah, ini teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya, peluangnya berapa. Terus yang terakhir, peluang V1 per V2 kurang dari 1,450. Nah, ini berarti peluang chi-square-nya 5 per chi-square-nya 9. Kurang dari 1,45. Lalu ini ketika kita lihat ini adalah perbandingan chi-square, berarti distribusinya adalah Fisher. Jadi peluang Fisher di mana derajat bebasnya itu adalah 5,9 kurang dari 1,45. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya, peluangnya berapa gitu. Jadi, aku udah kasih petunjuknya nih dari A sampai D. Nah, untuk hasil dari peluangnya, teman-teman harus berusaha sendiri untuk belajar. Jadi, semakin teman-teman berusaha, sesulit apapun, pasti teman-teman bisa melewatinya ketika teman-teman yakin kalau teman-teman bisa menyelesaikannya gitu. Tapi kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa bertanya gitu di kolom komentar, dan teman-teman yang lain bisa membantu gitu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman, sehingga teman-teman yang lain bisa paham nih gitu, dan kalian juga bisa paham ketika kalian menjelaskan gitu. Jadi pakai ruang komentar itu sebagai ruang untuk belajar gitu, walaupun ya secara gak langsung gitu ya, tapi kalian bisa berinteraksi secara pasif gitu. Tapi ya walaupun pasif, kalian tuh ada usaha untuk belajar. Nah, gitu. Oke, akhirnya kita udah nyelesain 3 soal gitu ya. Dimana dari 3 soal itu banyak banget yang kita dapatkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi tetap semangat, kalian pasti bisa. Dadah!